Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira dengan NIM 14120220064. Di sini saya akan menjelaskan literatur review saya melalui PowerPoint dengan judul Limbah B3 dengan Gangguan Kesehatan. Pendahuluan, kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa jenis limbah. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga: pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hairspray, dan batu baterai. Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui limbah B3 dengan gangguan kesehatan dan mengetahui bahaya limbah dan pengelolaan limbah di rumah sakit. Metode. Eh, Bentuknya yaitu literatur review dan penelusurannya melalui Google Scholar. Yang pertama yaitu kriteria inklusi. Artikel atau jurnal yang dipublikasikan di Google Scholar. Dua, artikel atau jurnal yang membahas mengenai limbah dan gangguan kesehatan dan pengelolaan limbah. Tiga, artikel atau jurnal bahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Empat, artikel atau jurnal yang dipublikasikan pada rentan waktu 2023. Dua, kriteria eksklusi. Yang pertama yaitu artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. Dua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci waste with health problem and waste management di Google Scholar dengan dilakukannya screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 jurnal, 5 diantaranya terdapat penjelasan terkait limbah dengan gangguan kesehatan dan pengelolaan limbah. Sedangkan sisanya membahas pengelolaan limbah medis COVID-19 di rumah sakit. Ini merupakan tabel dari hasil temuan jurnal yang terdiri dari 6 nomor atau 6 jurnal. Pembahasan. Limbah B3 dengan gangguan kesehatan. Pada umumnya, bila manusia dan lingkungannya berada dalam keadaan seimbang, maka keduanya berada dalam keadaan sehat. Tetapi karena suatu sebab sehingga keseimbangan ini terganggu atau mungkin tidak dapat tercapai, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Contoh limbah B3: baterai bekas, lampu TL atau fluorescent lamp, kaleng aerosol kosong, termometer merkuri, wadah bekas kosmetik, skincare dan cairan pembersih, obat kadaluarsa, electronic waste, and e-waste. Limbah medis yang termasuk limbah B3. Limbah medis B3 seperti masker bebas, sarung tangan bebas, perban bekas, plastik bekas dari minuman dan makanan, cotton bud swab, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, sisa makanan pasien, dan lain-lain yang dihasilkan dari kegiatan medis. Pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan standar. Pengelolaan limbah medis COVID-19 di rumah sakit. WHO menyampaikan bahwa
Masih terdapat permasalahan dalam manajemen pengelolaan limbah medis di negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara berkembang termasuk Indonesia tidak memiliki tempat pengelolaan limbah medis dalam jumlah yang cukup dan terbatasnya sejumlah rumah sakit yang dimiliki alat insinerator untuk mengolah limbah medisnya sendiri. Peraturan dan pertimbangan pengelolaan limbah B3. Limbah berbahaya pertama kali didefinisikan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an sebagai bahan yang tidak diinginkan yang mengancam manusia dan lingkungan jika dikelola dengan buruk. Buruk. Industrialisasi yang pesat menimbulkan timbulan limbah berbahaya yang terkait dengan peningkatan konsumsi produk dan jasa. Hal ini memerlukan upaya besar untuk mengumpulkan, mengangkut, mendaur ulang, dan mengelola limbah tersebut. Dampak limbah B3 bagi kesehatan. Adapun bahaya limbah B3 bagi kesehatan dan lingkungan adalah dampak bahaya terhadap lingkungan B3 dapat mencemari air, tanah maupun udara, dan untuk kesehatan akan berdampak seperti gangguan sistem pernapasan dan pencernaan, gangguan sistem tumbuh kembang anak, dan juga gangguan jaringan paru-paru dan hati. Penyakit yang disebabkan oleh limbah. 1. Flu, iritasi mata, kelelahan kronis, asma, infeksi saluran pernapasan, batuk, dan tuberkulosis. Cara mengelola limbah B3. Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi, dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratannya. Kenapa sih limbah B3 tidak boleh dibuang ke lingkungan? Alasannya karena limbah B3 mengandung zat beracun yang cukup banyak dan harus ditangani secara terpisah. Pembuangan limbah B3 secara sembarangan atau tidak sengaja menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan makhluk hidup. Itu pun presentasi saya kali ini dari hasil literatur view saya jelaskan melalui PowerPoint. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.